Shalom, kita ketemu yang akan memberikan semangat di dalam hidup kita, yang semakin hari bukan semakin mudah tetapi semakin sulit dan penuh dengan tekanan. Hari ini saya memberikan satu tema, yaitu menjadi terang dan garam di tengah tekanan COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memeriksa lebih dulu firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat ke-13 sampai dengan yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa hidup sebagai orang percaya ditakdirkan menjadi terang dan garam dunia. Artinya, Anda dan saya adalah orang yang sudah ditakdirkan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan ditontoni oleh orang, kita akan disaksikan oleh banyak orang, sikap perbuatan hidup kita yang menjadi berkat bagi orang-orang yang tinggal di sekeliling kita. Demikian pula lewat hidup kita, firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dunia. Artinya, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, bersama dengan siapapun, maka hidup kita boleh dirasakan oleh begitu banyak orang, dan lewat kehidupan kita, mereka merasa terberkati dan nyaman oleh karena kehadiran kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lewat kehidupan yang saat ini kita tahu, bukan hanya Indonesia, tetapi dunia sedang dilanda oleh duka oleh karena virus COVID-19. Hidup tidak semakin mudah, hidup menjadi semakin mencekam, hidup penuh dengan ketakutan, hidup penuh dengan kesulitan, sehingga tidak sedikit mereka yang tertekan, mereka yang stres, mengambil langkah-langkah hidup yang merugikan akan hidup mereka sendiri. Namun di balik semua tekanan oleh karena COVID-19, ternyata justru ada sebuah kesempatan untuk saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian, itu boleh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga lewat kehidupan Bapak Ibu sekalian, Anda akan bisa menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah hidup yang menekan, bahkan hidup yang semakin membuat kita dicekam oleh rasa ketakutan. Minimal di tengah-tengah hidup kita bersama dengan keluarga yang dulunya kita begitu jarang bertemu, sekarang Tuhan memberikan kepada kita waktu yang leluasa untuk kita bisa bertemu dengan keluarga. Dengan karyawan sendiri, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tekanan. Memang apapun yang Anda hari ini sedang kerjakan tidak sebaik dengan apa yang sesungguhnya kita harapkan. Namun sebagai pengusaha yang dulu-dulunya engkau dan saya sudah diberkati oleh Tuhan, kita punya kesempatan. Kita menolong karyawan-karyawan kita yang menggantungkan masa depan kepada kita sebagai tuannya. Oleh karena itu, pelihara karyawan-karyawan yang baik, karyawan-karyawan yang selalu ada bersama dengan kita, berjuang untuk masa depan kita semuanya. Demikian pula dengan sekeliling kita, sekitar kita. Ada begitu banyak masyarakat yang menderita. Apakah kita memiliki belas kasihan sehingga dengan apa yang kita miliki kita mau memecah roti
rezeki bagian keluarga kita untuk mereka-mereka, sehingga mereka pun yang hari ini menghadapi tekanan yang luar biasa, ketakutan yang menggentarkan hati mereka, mereka boleh diyakinkan bahwa mereka menghadapi masalah yang sulit, mereka tidak hidup sendirian, tetapi ada Bapak Ibu sekalian, ada saya yang oleh karena Tuhan memakai, sehingga kita boleh menyertai mereka di tengah-tengah tekanan hidup yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, muncul pertanyaan, muncul reka-reka, menduga-duga kapan COVID-19 ini akan berlalu. Hampir semua orang tidak berani memastikan, semua orang tidak tahu kapan Tuhan akan menolong, sehingga COVID-19 ini boleh hilang dari Indonesia, boleh hilang dari dunia ini, sehingga kita pun boleh terbebas dari rasa yang mencekam, rasa ketakutan yang luar biasa ini. Namun justru di tengah-tengah kita berharap COVID-19 ini segera berakhir, kita setiap hari justru mendengar kabar yang semakin menakutkan. Dulu virus corona katanya hanya bisa hidup menempel pada media di mana dia bisa hidup. Namun sekarang berita yang terbaru, virus COVID-19 ini bisa terbang melayang-layang di udara, sehingga semuanya harus pakai masker. Ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran para medis untuk keselamatan Bapak Ibu sekalian, untuk keluarga dan untuk orang lain. Itu adalah langkah yang sangat bijaksana. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah ketakutan yang seperti itu, seakan-akan virus itu selalu ada di samping kita, virus itu selalu mengancam kehidupan kita, sehingga sekarang ini setiap manusia, setiap orang sudah tidak memikirkan apa yang bisa aku dapat. Tujuannya satu, yang penting Tuhan kami selamat. Dan ketika keselamatan itu kita ingin dapatkan, tidak ada satupun orang yang bisa menjamin siapa yang sakit kemudian bisa disembuhkan. Semua mengutamakan yang namanya doa menjadi nomor satu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jika belakangan hari ini ada 2 video viral dari kedua hamba Tuhan, sudah tidak perlu untuk diperdebatkan lagi. Bukan saatnya kita untuk mempergunjingkan mereka, bukan saatnya kita harus saling menyalahkan, tetapi hari ini saatnya kita bergandeng tangan untuk berdoa bersama-sama agar supaya Indonesia boleh segera diselamatkan. Oleh karena itu, nantikan semua hamba Tuhan yang mendapatkan karunia kesembuhan dan karunia-karunia rohani lainnya untuk bergabung bersama-sama. Mereka pasti mengambil satu action, berdoa untuk Indonesia, sehingga Indonesia boleh diselamatkan dan Indonesia boleh dipulihkan. Sampai di sini lebih dulu. Kita akan berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Shalom, Tuhan memberkati. Di tengah wabah dan derita, mari kita sujud dan berdoa untuk mereka yang letih di garda depan, berjuang di tengah kegelapan, dan untuk dunia kita. Mohon Tuhan pulihkan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu,
pulihkan kembali negeri kami. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah,